Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cerita Minang. Terima kasih untuk Don Sana yang telah memfollow podcast Cerita Minang di Spotify. Dan seperti biasa, selamat datang para pendengar baru dan pendengar lama, pendengar setia podcast Cerita Minang. Semoga dalam kondisi sehat walafiat, amin. Jadi kali ini aku mau cerita tentang musibah kebakaran yang menimpa beberapa warga di Kota Padang. Halo Dun Sana, kalian pernah dengar gak sih tentang Anchor? Anchor tuh dapat mempermudah Sana untuk buat podcast. Apa aja sih kelebihannya? Yang pertama tuh gratis alias perai. Sudah tuh ya, nyu ada like yang bisa membuat Sana lebih mudah untuk merekam jom edit podcast langsung dari HP ataupun komputer Sana. Beko podcast Sana akan didistribusikan di Anchor ke platform ke podcast lainnya, bantu di Spotify, Apple Podcast, dan masih punya lain Sana. Dan hebatnya, Sana bisa dapat PT dari podcast tanpa pandangan minimum. $1 ada dicik tampe. Download aplikasi Anchor secara gratis atau buka anchor.fm untuk memulai. Belakangan Niko. Jadi iku cukup menggetarkan awak aja sih. Di saat pandemi menurutku ada kejadian yang tidak diharapkan gitu ya, dan tanda kutip ya. Yang pertama sedang heboh tuh di Bandaulo Padang ya. Jadi kejadian itu kalau nggak salah saya lihat di berita tuh maghrib dan baru bisa dipadamkan jam 11 malam. Tolong dikoreksi dan sana ya kalau salah ya. Dan bisa dibilang memakan waktu lama untuk memadamkan api. Berat tuh 5 jam kurang lebih 5 jam sampai jam 5 jam mungkin ya untuk memadamkannya. Terasa warna ada waktu. Bara kesedihannya orang-orang yang merasakan musibah itu gitu. Turut berduka cita lo dan turut bersedih dengan kejadian yang menimpa saudara-saudara awak gitu kan. Nah jadi bicara tentang kebakaran ya, itu bisa disangkut pawian jo kebakaran yang ada di Daki Tinggal awak ya, di Tunggul Hitam. Jadi memang ditampe kejadian itu awak sering ikut sana, sering beli bensin. Jadi wak cerita sekitar ya. Dan kejadian kebakaran di Tunggul Hitam ko Rabu pagi jam 11-an gitu, siang itu gitu. Jadi waktu itu minggu malam ya, aku terakhir kali beli bensin di Senen mah. Bensin eceran gitu, minggu malam ya, minggu malam. Sorry, kalau pagi gue bis yang sana, jadi maklumi saja ya. Jadi minggu malam, dan biasanya kalau awak pergi keluar rumah tuh kan, kalau dari rumah tuh bensin alah manggijong-gijo kan di motor kan, awak isi bensin dulu mengantisipasi habis bensin di jalan gitu kan gitu. Isilah bensin kan gitu di apa dong. Pikiran malam tuh emang lagi apa sih, kayak apa ya, kayak sedang fokus gitu. Pas awak berhenti si bensin di tampe apa tuh emang ada tarikan ke mata untuk mencari setiap detail dari rumah tuh, mulai dari etalase, lapau yang dari mungkonyo, bentuk bangunannya, pintu basinya, itu ibadah menarik perhatian awak mana tuh malam itu. Entah apa kok tapi rasa tau pula sana menyambut gitu, bentuk tarikan yang menarik mata untuk mencelik ke sudi-sudi bangunan itu. Ya kawan apa istilahnya, ndak mengadu-adu, emang real ya, nyatonya gitu. Makanya mau buat di podcast kali itu minggu malam tuh gimana bayo, bentuk ada yang sesuatu yang menarik perhatian awak atau menyita perhatian awak gitu, mencelik setiap sudut bangunan rumah tuh sudah tuh giling-giling palu saya. Oh sabit dah mati awak sedang halu macam kan, sedang halusinasi man. Langsung buyar pikiran kasinan dia.
Tapi pas Rabunya tuh Rabu jam 11 itu kan masih di rumah ya. Di Sabila di kayak kan ada kebakaran kan di mana tuh cewek kan itu udah kayak tower ya besok bensin tuh dia langsung kayak mericall kejadian minggu malam tuh kayak istilahnya ya langsung tersambung kasinan gitu. Mungkin iku rasa mungkin mau cewek kan iku awan ya tahu tuh kan awak kan asumsi awak sih opini awak sih ya. Kita itu bisa disebut feeling firasat atau apa gitu kan tapi kayak nyambung itu loh sana oh pandai lo deskripsinya bah gitu yang jelas interest udah waktu itu waktu minggu malam tuh pas gaya bang ngece waktu itu kan langsung tersambung mana tuh onde pantang langsung ngucapkan dan ikui terasuannya pada dia deh waktu terasuannya apa karena emang kayak nyambung itu kan apanya tapi mana feel itu gitu jadi wah iya benar bersedih lah suatu mendengar kejadian itu langsung aku googling kan kebakaran di Padang kan gue lihat tuh salah satunya di Tunggu Hitam pantang lama tiba bukan agak even apa ya cempaduk perasaan waktu itu mah. Soalnya Wak kalau lah mau itu kejadiannya kayak gimana merason lo gitu. Jadi ditelik dari ceritanya awal mulunya karena rice cooker ya penanak nasi. Padahal di keterangannya Wak baca di berita tuh kalau colokannya lah dicabut tapi nggak tahu kenapa sudah tuh jadi korsleting listrik gitu. Jadi untuk dan sana yang mungkin pakai kulkas, lemari es atau rice cooker ya, pokoknya yang wattnya tinggi gitu lah yang kadang itu awak saranan sih pakai single colokan sih gitu langsung colokan ke listrik gitu jadi nggak usah pakai terminal listrik yang punya sampai lubang atau 5 lubang gitu soalnya kan itu membarian ya tapi kok dari kejadian itu nak dijalehkan lo pakai terminal listrik atau enggak gitu. Ada korsleting di dalam mungkin awak enggak tahu gitu kan. Jadi untuk sana yang pakai barang-barang elektronik yang wattnya tinggi, yo disarankan pakai single colokan sih gitu. Langsung sih colokan listrik yang kadindiang tuh. Kalau pakai terminal kan membarean tuh. Soalnya pernah lo kejadian gitu kan takutnya kan pakai terminal tuh kan terciumannya tuh bonangui kabel tabaka gitu kan. Jadi diharapkan memang janganlah pakai terminal. Kalaupun pakai terminal listrik pun jangan disadolanya dipakai gitu. Siswa agak 2 atau 3 kalau awak sih makanya paling maksimal tuh 3 tuh. Dunia awak siswan takutnya bermasalah gitu kan takut terbakar korslet atau baa gitu kan dan itu pun untuk barang-barang yang ketek itu nak barang-barang watt yang tinggi itu soalnya kan barang-barang elektronikku kan jujur listrik kan cukup tinggi ya sana ya jadi yo takut ada apa-apa kan juga kan bela cari aman sih gitu. Nah kabarnya kerugian atas kebakaran tuh ditaksir 200 juta sana Iwana berempat Iwana wak yo keluarga yang kena musibah kebakaran tuh. Kabarnya Pak tuh sedang di Jakarta ya. Patang kok mungkin jo kemanakan jo sepupu beliau mungkin ya yang ngambil bensin tuh nggak tahu lu kan kita. Tapi kan biasa beli di sini kan tuh tahu orangnya sia-sia gitu kan. Semoga di Kota Padang dan di Sumatera Barat kok nado kejadian musibah kebakaran dan ke Patang kan adalah kebakaran di Payakumbuh ya. Oh cari beritanya juga. Semoga nado lah gitu. Awak takut awak yang sedianya kan kebakaranmu kan mabian material ya. Jadi kalau orangnya menggalih gitu kan jadi habis jaganya habis dagangannya gitu dimakan di api gitu kan. Itu yang sedian sama nasi. Memang alhamdulillah kan nyawanya kan selamat gitu ya. Tapi kan pokoknya barang dagangannya lah gitu terbakar habis di api gitu kan.
Ya semoga doakan saya semoga diganti yang lebih banyak dari yang ada gitu, dari yang maha kuasa, amin. Di balik musibah itu pasti ada hikmahnya gitu, ada bisa pelajaran yang bisa diambil gitu. Karena memang setelah gelap itu pasti ada terang gitu. Ya setiap kehidupan tuh pasti ada pahit dan manis gitu sana. Jadi itu memang kan tidak diharapkan ya kejadian-kejadian seperti itu, dan tidak terduga juga gitu kan kejadian itu. Pasti ada hikmah di balik itu saudara gitu. Dan ada pesan moral yang diselipkan mungkin dari atas kejadian itu. Oke, paling segitu dulu lah sana. Tapi bulu tiwa kalau dipikir-pikir balik gitu. Terima kasih untuk sana yang Allah mendengar podcast Cerita Minang seperti biasa. Jangan lupa untuk follow podcast Cerita Minang di Spotify. Dan sana yang ingin bercerita dan kirim cerita bisa kirim ke email podcastceritaminang@gmail.com, dan bisa kirim juga ke DM Instagram podcast cerita minang ya. Jadi mohon maaf jika ada salah kata dalam mengecek, karena wak pure untuk berpodcastku unscripted, jadi apa yang terkena di kepala wak saya itu senang ya. Jadi sekali lewat cukup bersedih dan turut berduka atas kejadian musibah kebakaran yang melanda beberapa rumah di Kota Padang dan di Payakumbuh gitu ya. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata mungkin menyinggung, mungkin awalnya ada maksud menyinggung tuh Pak gitu kan. Dan mohon maaf jika kata-kata belepotan karena Wak campur aduk perasaan Wak gini. Terima kasih banyak dosen atas supportnya, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.